Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing perihal IP. IP itu apa sih? IP itu kepanjangannya intellectual property. Nah, apa sih intellectual property? Nah, saya akan cerita dulu ya. Kemarin ya, beberapa saat yang lalu hingga sekarang mungkin viral film Tilik ya. Film Tilik. Film Tilik itu adalah, kalau dalam bahasa Jawa, tilik itu menjenguk ya, kira-kira begitu. Silahkan teman-teman koreksi kalau saya kurang pas ya. Menjenguk gitu. Nah, yang menarik di sini dari film ini adalah pemeran Butejo. Dan saking berhasilnya, bisa dikatakan berhasil ya. Bisa dikatakan berhasil memerankan Butejo. Namanya kalau nggak keliru Siti Fauziah ya. Nah, Siti Fauziah ini memerankan Butejo. Banyak orang menganggap ini berhasil. Nah, berhasil. Tentu berhasil ini relatif ya. Hanya saja kalau kita mau memberikan satu barometer. Nah, ketika seorang itu merasa tertarik, merasa penasaran, merasa tergugah untuk nonton, itu disitulah mungkin letak keberhasilannya. Karena itu sebuah karya ya, kalau bisa dikatakan karya untuk dipertontonkan. Maka ketika ada orang yang penasaran, itu berarti disitulah ada suatu kategori bisa dikatakan berhasil, kira-kira begitu ya. Meskipun keberhasilan itu relatif buat teman-teman ya, kesuksesan itu relatif mungkin ya. Nah, di sini yang menarik tentang Butejo. Nah, Butejo ini adalah tokoh dalam cerita, sedangkan nama pemerannya adalah Siti Fauziah. Maka Butejo ini adalah IP, intellectual property. Nah, intellectual property itu apa sih? Nah, intellectual property itu adalah, mudahnya begini, setiap sesuatu yang keberadaannya disebabkan oleh hasil berpikir yang baik itu berupa produk atau apapun yang bisa bermanfaat untuk orang lain, itu namanya intellectual property. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Silahkan nanti dikoreksi kalau ada yang lebih pas mungkin pengertiannya. Yang jelas, setiap sesuatu yang keberadaannya disebabkan oleh hasil berpikir, baik berupa produk atau hal-hal lainnya yang bisa digunakan untuk kebermanfaatan orang lain, orang banyak, itu intellectual property. Nah, yang menarik di sini, dengan keberhasilan Siti Fauziah memerankan Butejo, akhirnya menjadi viral lah film ini. Terlebih di sosial medianya itu sangat banyak gambar-gambarnya dari sosok beliau, sosok Butejo gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana kalau saya nih, misalkan saya penjual online yang membuat markom. Nah, markom ini apa lagi? Nah, markom itu marketing komunikasi ya, misalkan teman-teman tuh ya buat gambar, kemudian ada foto produknya, ada kata-katanya, kemudian diposting di sosial media. Itu markom namanya, markom ya, kira-kira begitu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman nih buat markom ya. Markomnya itu adalah gambarnya Butejo. Di situ ada kata-katanya ya. Kata-katanya Butejo kemudian dikemas sedemikian rupa sehingga nanti kalau orang baca misalkan seolah-olah itu kata-katanya Butejo gitu. Kemudian diselipkanlah kata-kata yang nanti menggiring kepada nama produk kita misalkan. Nah, itu kan trik-trik penjualan untuk menarik perhatian ya, customer, karena lagi viral. Jadi setiap sesuatu yang lagi viral itu cenderung lebih mudah menarik perhatian banyak orang gitu. Jadi ini lagi viral, sama halnya dengan artis lah, katakanlah artis lagi yang terkenal misalkan. Jadi kalau artis ngomong seolah-olah benar gitu ya, kira-kira begitu. Jadi ketika intellectual property seorang itu digunakan tanpa izin, ini kurang dibenarkan teman-teman ya, kurang dibenarkan karena bagaimanapun yang berhak adalah si pencipta karakternya,
si pencipta yang punya gagasannya, yang punya pemikirannya begitu. Nah, bagaimana sih misalkan saya nih jualan online pengen menggunakan icon Bu Tejo untuk aktivitas jualan online saya? Yaitu yang pertama izin, minimal izin. Insya Allah pasti dikasih kok, pasti diizinkan. Yang kedua, bagaimana kalau tidak diizinkan, perlu membayar? Ya silahkan bayar kalau mau, kalau mampu juga gitu. Nah, yang menarik di sini adalah muncul persoalan banyak dari teman-teman kita. Saya mungkin sebelumnya juga nggak paham tentang hal ini. Banyak dari teman-teman kita yang nggak ngerti tentang intellectual property ini, tentang hak cipta, katakan gitu. Kemudian bagaimana misalkan kita sudah terlanjur melakukan posting markom yang ada ikonnya Bu Tejo, misalkan sudah terlanjur nih ya, kalau menurut saya sih ya paling sederhananya yang pertama silahkan dihapus kalau berkenan. Yang kedua, seumpama nih ada temannya yang bilang nanti kalau misalkan diminta, kalau ini ternyata sudah dipatenkan sama yang punya, sebenarnya berhak loh yang punya ide gagasan itu minta nagih ke orang-orang yang menggunakan tuh, ya bisa jadi. Nah, kalau itu terjadi ya siap-siap saja, karena setiap perbuatan itu ada konsekuensinya. Nah, kalau konsekuensi itu terjadi, maka ya mari silahkan dipertanggungjawabkan, begitu ya. Nah, cuman rasa-rasanya insya Allah tidak akan terjadi lah. Mungkin insya Allah sih, kalau saya sih terkait dengan Bu Tejo ini mungkin pemilik idenya itu tidak, insya Allah ya tidak lah. Yang nggak ngerti sih, wallahu a'lam gitu. Nah, kemudian nih apabila ternyata ada yang melakukan dengan tidak mengetahui hal ini, kemudian dihapus. Tapi sebelumnya sudah menghasilkan sebab markom ini diposting di sosial media kita, kemudian ada customer yang datang ke kita memberikan penghasilan ke kita, ya silahkan teman-teman itu doakan pemeran Bu Tejo yang punya film ini siapa, didoakan. Kenapa? Ya biar menjadi keberkahan, penghasilannya itu biar menjadi keberkahan, karena bagaimanapun teman-teman itu menggunakan hak orang lain tanpa izin. Nah, menggunakan hak orang lain tanpa izin. Nah, sama seperti halnya dulu kalau di pondok itu ya, ada yang namanya atau istilahnya gasab. Nah, gasab. Yang sering itu adalah sandal. Gasab itu yaitu menggunakan milik orang lain atau hak orang lain tanpa memberitahu, meminjam. Nah, menggunakan itu masih terlalu universal mungkin, spesifiknya meminjam tanpa memberitahu. Lain halnya kalau mengambil, itu mencuri namanya. Kalau mengambil kalau orang yang namanya mengambil itu kan nggak mungkin ngasih tahu kan, itu mencuri namanya. Tapi kalau meminjam, menggunakan, nanti dikembalikan lagi tapi tanpa izin, itu gosip namanya. Nah, sama dengan hal ini mungkin ya kasusnya teman-teman. Jadi kalau sudah ada penghasilan, wasilah atau sebab dari markom ikonnya Bu Tejo ini, silahkan didoakan pemeran Bu Tejo. Ya, semuanya lah pemainnya didoakan, yang punya gagasan, yang punya film itu didoakan gitu ya. Sebagai bentuk pertama permohonan maaf. Karena banyak teman-teman yang melakukan ini mungkin nggak kenal kan ya, nggak kenal permohonan maaf. Kemudian sebagai rasa terima kasih juga gitu. Karena kita itu kalau tidak berterima kasih kepada sesama, juga kita itu juga tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi agar kita itu termasuk orang yang bersyukur kepada Tuhan, maka kepada sesamanya itu juga berterima kasih lah gitu ya. Jadi itulah mungkin teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi tambahan hal positif, informasi positif untuk teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf apabila ada suatu hal yang saya sampaikan sekarang ini terkait dengan intellectual property yang barangkali ini mungkin ada sebagian orang nih ya mendengar ini merasa tersinggung misalkan, karena berpikir nge-share seperti itu teman-teman merasa itu benar mungkin. Kemudian saya mengatakan ini kurang dibenarkan misalkan.
Ya saya mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyinggung teman-teman semua, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan teman-teman semua. Yang jelas itulah yang saya tahu ya, yang saya tahu dan saya coba share. Oh ya, sebelumnya ada satu hal lagi ya. Saya sebelumnya pernah nonton nih videonya Manji ya. Manji itu pernah mengatakan, kalau nggak keliru nih, silahkan teman-teman yang mengetahui silahkan koreksi kalau saya kurang tepat. Hak cipta itu perlu membayar kepada yang punya gagasan, yang punya hak cipta, yang mematenkan hak ciptanya itu apabila digunakan ke aktivitas yang mendatangkan penghasilan. Yang mendatangkan penghasilan. Adapun kalau aktivitasnya untuk misalkan aktivitas pendidikan, aktivitas sosial, itu tidak perlu, tidak dikenakan pasal terkait dengan hak paten itu, gitu ya kira-kira yang saya pernah dengarkan dari Manji. Jadi ya mungkin sama halnya ini nih, kalau teman-teman barangkali yang ada di organisasi sosial barangkali ingin mengkampanyekan hal-hal nilai positif, mau buat iklan sosial misalkan, iklan pendidikan atau apapun itu menggunakan ini, mungkin bisa dibenarkan karena secara hukum mungkin dibenarkan karena tidak ada pasal yang mengatur hal itu. Tapi secara attitude kita itu tetap perlu, saya pikir ya, tetap perlu izin, saya pikir gitu. Nah ini pendidikan ya, namanya attitude. Karena etika itu kan lebih tinggi nilainya, derajatnya daripada pendidikan ya, daripada ilmu gitu ya. Kira-kira begitu mana? Secara hukum negara, pasal, undang-undang mungkin tidak masalah karena tidak ada pasalnya gitu kalau nggak keliru ya. Kalau untuk aktivitas sosial ya. Cuman secara attitude ya, apalagi pendidikan ya, menurut saya penting lah izin, minimal izin begitu. Ya itulah teman-teman kira-kira dari saya, mudah-mudahan ini memberikan pencerahan, memberikan satu nilai tambah, nilai positif untuk kita semua. Akhirnya dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.